Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin siap Mas Udin, jangan bingung. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ya, kami menemukan hadis baru untuk meneguhkan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Khamsu shalawatin iftaradahunna Allah Ta'ala. Salat yang difardukan itu 5 waktu. Rasakan, man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang menyempurnakan wudunya. Maaf, jangan seakan-akan wudu kita sudah sempurna, agar lebih sempurna. Wa shallahunna liwaqtihinna, kemudian salat pada waktunya. Wa atamma ruku'ahunna wa khusu'ahunna, dan sempurna rukuk dan khusyuknya, terutama sujud. Kana lahu, maka baginya Allahi ahdun, Allah akan menjanjikan kepada yang bersangkutan ayyaghfira lahu, untuk mengampuninya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak mengerjakan seperti yang di atas, falaisa lahu, maka tidak ada baginya alallahi ahdun, Allah tidak akan membuat janji kepada yang bersangkutan. Insa'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak diampuni, wa insa'a adzabahu, dan ketika Allah berkehendak disiksa. Tolong perhatikan, ini yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti engkau melihat aku sholat. Cara melihat Rasulullah sholat itu ya melewati Quran dan hadisnya. Quran dan hadisnya. Kita disuruh untuk atamma, kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu, kita disuruh untuk sholat tepat pada waktu, menyempurnakan rukuk dan khusyuknya. Maka jaminannya adalah ayyaghfira lahu. Dan Allah itu kalau berjanji tidak pernah berdusta. Tapi kita tadi disindir, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Bawahnya Mas Udin. Khamsu shalawatin katabahunallahu alal ibad. Salat 5 waktu yang diwajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhu syai'an istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang mengerjakan salat dengan tidak meremehkan sedikit pun atau menganggap istighfafan, menganggap apa itu ringan, bihaqqihinna, hak-hak salat. Dulu pernah saya sampaikan, salat itu punya hak. Orang tua itu ada hak dan kewajiban, anak itu ada hak dan kewajiban. Apa bedanya hak dan kewajiban? Kalau hak itu diterima, kalau kewajiban itu diberikan. Betul? Kita sebagai orang tua haknya di apa? Dihormati oleh anak. Kewajiban orang tua membiayai, memberi makan, menyayangi. Salat itu punya hak. Kalau hak salat itu kita penuhi, maka salat itu mewajibkan dirinya untuk memuliakan kita. Ngerti ya? Kalau begitu
seringkali orang sholat tapi haknya sholat itu dikurangi. Haknya sholat itu ya dikerjakan dengan sempurna, dikerjakan dengan khusyuk, tapi yang bersangkutan itu yudoye, meremehkan, bahkan istighfafan, menganggap remeh. Begitu minta pahala sholat yang luar biasa. Logis nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Yang masuk akal itu memberikan hak sholat yang semaksimal mungkin, maka sholat akan memberikan kewajiban semaksimal mungkin. Ya, hadisnya tadi lah. Apa janji Allah? Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Maka Allah akan menjanjikan kepada hamba itu dimasukkan surga. Kata dimasukkan surga ini kayaknya bagi kita kok biasa, padahal itu luar biasa. Ya, Allah menjanjikan kepada dirinya untuk memasukkan surga bagi orang yang sholat, memenuhi hak-hak sholat. Wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mengerjakan seperti itu, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak akan dijanjikan Allah. Insa'a adzabahu, kalau Allah berkehendak disiksa, wa insa'a adkhalahul jannah, kalau Allah berkehendak itu dimasukkan surga. Kata kuncinya adalah Allah berjanji kepada dirinya sendiri. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa salat itu merupakan perjanjian hamba dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hati-hati, salat itu merupakan bentuk rupa kita di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, salat itu Pak Yogo pada hakikatnya merupakan bentuk rupa kita nanti di dunia dan di akhirat. Makanya ada kesimpulan, siapa yang memperbaiki sholat sama dengan memperbaiki hidupnya. Ini dalilnya. Siapa yang memperbaiki sholat, maka sholat akan memperbaiki kita. Inna sholata tanha. Nah, kita kayaknya sudah puas merasa baik, merasa sempurna. Kita yang belajar terus-menerus itu semakin tidak tahu, tidak merasa sempurna. Ya, jadi kita sempurnakan, diantaranya kita sempurnakan wudunya, kita sempurnakan waktunya. Yang dulu itu waktunya mepet, sekarang di awal. Ya, kemudian rukuknya kita sempurnakan, khusyuknya juga kita sempurnakan. Jadi di dalam sholat itu sama dengan kita memperbarui janji, atau mungkin menyempurnakan janji. Ya, karena sering kita abaikan. Ya, karena sering kita abaikan. Apa kita nggak takut dengan ayat summa rodadnahu asfala safilin? Kemudian aku kembalikan dalam derajat yang lebih hina. Nanti di ayat lain disebutkan lebih hina daripada binatang. Jadi sholat itu, terutama sujud itu, mencapai subhana rabbiyal a'la wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kenapa kita sholat kok tidak sampai kepada maqamam mahmuda? Evaluasi wudunya, evaluasi gerakannya, evaluasi bacaannya. Ayo dievaluasi.
Kalau kepingin solu kama ra'aitumuni itu harus mengevaluasi terus bahwa sholatku itu kira-kira bisa enggak falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau kita punya investasi sholat, andai kata kita mati tapi ajrun ghairu mamnun, syukur-syukur setelah dirinya itu bisa sholat, diajarkan falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kenyataannya fama yukadzibuka ba'du biddin. Kata fama yukadzibuka ba'du biddin ini kan nyambung surat Al-Maun. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Allah mau menceritakan, mau tak tunjukkan orang-orang yang merasa beragama tapi belum beragama. Mau saya tunjukkan orang-orang yang sudah merasa sholat tapi belum sholat. Jadi mereka itu pendusta agama, mereka itu pendusta sholat. Siapa itu? Di antaranya adalah orang yang menghardi anak yatim, menyia-nyiakan fakir miskin, yang lalai sholatnya, ya, yang riya, yang tidak mau memberi barang yang bermanfaat. Itu mereka beragama tapi dusta agamanya. Orang yang betul-betul beragama tidak seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.